Nova Adi. Yang kami hormati penanggung jawab Dr. Andes Haji Jasma MPD, Ketua Koperasi dan jajaran pengurus, pengawas koperasi dan seluruh anggota koperasi serta bersama Spendus. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2022 Koperasi Konsumen Berkah Bersama Spendus SMP Negeri 2 Sukoharjo. Sebagai pembuka, mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga acara rapat hari ini berjalan lancar. Bangsa Indonesia, warisan leluhur kita, gotong royong bersuara pribadi bangsa kita, kita hidup sederhana, nona maupun tenaga, wadah usaha bersama, koperasi budaya, kekuatan keahlian berdasar Pancasila. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab Koperasi Konsumen Berkah Bersama Spendus, yang terhormat rekan-rekan pengurus dan pengawas koperasi, dan tidak lupa rekan-rekan anggota Koperasi Berkah Bersama Spendus SMP 2 Sukoharjo yang berbahagia. Kita semua senantiasa masih diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini, hari Sabtu jam 10 pagi tepatnya, kita semua dapat berkumpul di sini menghadiri acara rapat anggota tahunan koperasi tutup buku tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, bahwasanya koperasi dalam 1 tahunnya harus melakukan rapat yang namanya rapat anggota tahunan. Dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dilakukan pengurus selama kurun waktu 1 tahun. Untuk RAT harus dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah tutup akhir tahun. Alhamdulillah kami pengurus sudah berusaha semaksimal mungkin di awal tahun, yaitu tepatnya tanggal 7 sekarang, kita sudah bisa melaksanakan RAT ini. Apa yang sudah kami laporkan nantinya, semua dari kegiatan usaha yang sudah kita lakukan itu nanti panjenengan semua bisa mengoreksi, bisa memberikan saran dan masukannya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk yang kedua kalinya sudah berkenan datang ke sini lagi. Berarti Bapak Noval kemarin itu sudah senang masuk di SMP 2. Buktinya sekarang masuk lagi di sini. Kita sambut Bapak Noval. Ini yang kedua, saya ucapkan lagi selamat datang kepada Bapak Yunus yang baru sekarang masuk di SMP 2. Kepada kedua beliau perlu kami perkenalkan. Kalau Bapak Nova sudah tahun kemarin, Bapak Yunus yang mungkin belum mengenal kita. SMP 2 Sukoharjo itu berdiri tahun 2003, Pak. Ya, termasuk saya yang paling sepuh. Nah, itu ada Bu Haji Nur, ada Pak Hadi. Alhamdulillah untuk koperasinya masih belum kita dirikan. Selang beberapa tahun, insya Allah tahun 2005, kalau tidak 2006, koperasi baru berdiri. Nah, dalam 1 tahunnya itu kita sudah melaksanakan RAT, meskipun hanya sangat sederhana sekali. Pokoknya tiap tahun itu kita sudah laporan kepada anggota semuanya. Nah, kemudian tahun 2020 baru kita diajukan untuk mengajukan badan hukum. Ya, alhamdulillah kita sudah punya badan hukumnya, kita sudah punya akta notarisnya. Ini Pak, ini akta notarisnya ini sudah kami urus. Saya selaku ketua koperasi menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya.
Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota koperasi, baik dari Dewan Guru, dari tenaga kependidikan, yang alhamdulillah hari ini insya Allah hadir semua ya. Ada yang absen atau ada, kecuali yang memang tadi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa hadir. Itu semua tidak lupa karena limpahan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Alhamdulillah Ibu Ketua ini memberikan contoh yang sangat bagus sekali ya, dalam hal pendirian, bahwa secara formal koperasi ini sudah administrasinya sangat bagus. RAT itu hal yang sangat penting sekali yang harus dilakukan, sehingga pada saat RAT hak dan kewajiban monggo jenengan lakukan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ya, kewajiban panjenengan sedaya niki yang pertama adalah hadir. Pada saat setelah kita hadir di sini adalah kewajiban kita mengikuti kegiatan rapat sampai selesai. Dan hak panjenengan ini adalah karena RAT itu adalah rapat anggota atau merupakan majelis tertinggi ya, di dalam koperasi. Inilah kesempatan bagi kita sebagai anggota. Ada usulan-usulan yang membawa perubahan, yang membawa perkembangan dari koperasi yang ada di SMP 2 ini. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada segenap pengelola koperasi Berkah Bersama Spendus dalam hal ini karena pencapaian yang sudah diperoleh di tahun 2022. Nomor induk koperasi yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Koperasi itu tidak ada separuhnya Bapak Ibu, mungkin hanya sekitar 15-an koperasi dari 58 dan Spendus adalah salah satunya. Ini saya yakin juga dari berkat kerja keras pengurus ya, yang mana di sini beliau mengikuti masukan-masukan dari kami untuk tertib administrasi. Langsung saja ya, tadi sudah dibacakan oleh pembawa acara bahwasanya untuk laporan pertanggungjawaban pengurus yang pertama sudah diawali dengan pembacaan notulen, yaitu dari laporan pertanggungjawaban atau RAT tahun 2021 yang tahun kemarin. Semuanya sudah bisa menerima. Kemudian untuk susunan acara, tata tertib dan sebagainya itu tadi juga sudah diterima oleh para anggota. Saya yakin karena laporan ini sudah diberikan sebelumnya, panjenengan semua sudah membacanya dengan jelas. Kalau seandainya ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang cocok, nanti mungkin dalam berjalannya RAT panjenengan bisa memberikan masukan. Karena ya saya yakin untuk anggota semua ini memang semuanya sudah sarjana Pak, sarjana pendidikan semua. Ya, ada yang sudah MPD, ada yang sudah S3, S4, ada ya. Pokoknya ini kuatah, gitu. Mereka ini hebat-hebat, pinter-pinter Pak ya. Nah niku, tapi masalah keuangan yang disebut dengan neraca dan laba rugi mungkin kula nggih mboten nyepelekaken mboten ya. Yang paham betul itu ya mungkin hanya beberapa orang. Jadi supaya lebih gampang memahaminya, laporan ini saya pisah dulu. Yang pertama dari unit simpan pinjam. Neracanya ini yang disajikan pada halaman 13. Untuk aktiva itu adalah kekayaan kita, aset kita. Disimpan pinjam hanya terdiri dari kas dan piutang saja. Kemudian pasiva itu adalah sumbernya. Kita punya kas dan piutang sekian 82. Dari mana asalnya? Kan ngoten ya. Asalnya dari mana uang tersebut? Satu, dari simpanan pokok panjenengan, dari simpanan wajib, dari dana sosial pendidikan cadangan yang sudah terkumpul mulai tahun 2005. Dikumpulkan sampai tahun 2021 kemarin.
Nah, jadi senilai 82. Yang berikutnya adalah penjelasan raja halaman 14. Dipahami sendiri, halaman 14 ini lampiran dari neraca, penjelasan neracanya. 15-nya itu adalah simpan pinjam. Jadi daftar simpan pinjam panjenengan. Cadangan yang 75 juta sekarang lah habis. Katanya dibuat bangun. Ya memang habis. Ya ada sisa sekian itu untuk operasionalnya. Tapi uang kita tidak hilang. Uang kita hanya berupa wujud. Wujudnya sekarang tidak lagi kas. Tabungan di BMT ya sudah berkurang banyak karena wujudnya sudah menjadi gedung 60 juta. Mungkin ini sekalian saya jawab bagi yang bertanya kemarin. Jadi sekali lagi saya ulangi untuk laporan neraca. Yang pertama itu aktiva. Aktiva itu napa wau? Kekayaan atau aset kita. Kekayaan kita itu berupa apa saja? Ada kas, uang tunai yang di Bukit Kreatif itu selaku bendahara toko. Kemudian ya alhamdulillah BMT-nya sekarang kosong, diisi dari yang USP 10 juta. Keadaan 31 Desember bukan keadaan sekarang. 31 Desember 2022. Kemudian piutang barang dagangan teng panjenengan semua yang senang membeli pingpingan tadi masih ada tagihan 39 mengenai siapa saja Bu Is. Nah nanti bisa berhubungan dengan Bu Fitriatus. Kalau USP monggo ke Bu Sri untuk yang pingpingan di toko ke Bu Fitriatus. Lanjut persediaan barang dagangan itu yang ada di koperasi pada waktu 31 dan seterusnya. Kemudian aktiva tetapnya ada peralatan dan seterusnya, ini saya kira sudah jelas. Sedangkan pasifanya, nah itu sumber dana kita. Jadi kekayaan kita 122 itu dari mana asalnya? Dana sosial, pendidikan, utang jangka pendek. Semuanya ini disebut utang jangka pendek. Kenapa? Karena koperasi punya utang ke panjenengan. Untuk dana sosial dan pendidikan ini punyanya dana sosial sendiri, dikeluarkan untuk misalkan koperasi mengadakan, ya ini nanti sesuai dengan ADART kita. Jadi dana sosial diberikan kepada siapa itu sudah ada. Antara lainnya misalnya diberikan bagi anak yang tidak mampu untuk membayar. Nah, ampun, nanti saya tanya jawab deh. Matur nuwun. Monggo belajar sareng-sareng, belajar bersama-sama. Saya tadi sudah ngendikan bahwasanya tahun depan saya adalah kepengurusan yang terakhir. Nah selanjutnya panjenengan yang meneruskan, jangan hanya saya. Selama 4 tahun berikutnya saya dampingi, karena saya 4 tahun berikutnya akan purna sama seperti bunda saya. Ngoten nggih, seperti yang muda-muda niku. Mboten napa-napa, seperti Pak Alim nanti belajar bareng-bareng sama Pak Mahfud, sama Pak Nasor, Pak Rosadi belajar juga. Ampun, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Pasuruan, kepada yang terhormat Bapak Penanggung Jawab Koperasi yaitu Bapak Dr. Andes Hadi Jasma MPD, kepada yang terhormat Pengurus Koperasi Konsumen Berkah Bersama Spendus SMP 2 Sukoharjo Kabupaten Pasuruan, kepada seluruh anggota Koperasi Konsumen Berkah Bersama Spendus SMP 2 Sukoharjo Kabupaten Pasuruan yang berbahagia. Panjenengan bisa melihat nanti di halaman 1 tentang laporan hasil pemeriksaan pengawas untuk operasi pada tahun buku 2022. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pengawasan pemeriksaan tepat pada waktunya. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 29 Ayat 1 bahwa sebagai salah satu komponen koperasi di samping pengurus dan rapat anggota, pengawas mempunyai tanggung jawab antara lain: 1.
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, kebijaksanaan, dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan secara tertulis terhadap hasil pengawasannya. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari pengawasan pemeriksaan ini, maka disampaikan laporan secara tertulis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang diamankan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan hasil pengawasan pemeriksaan seluruh rangkaian kegiatan Koperasi Konsumen Berkah Bersama Spendus SMP 2 Sukorejo dan Anggaran Rumah Tangga atau ART Koperasi Konsumen Berkah Bersama Spendus SMP 2 Sukorejo Kabupaten Pasuruan serta aturan pendukung lainnya selama kurun waktu tahun 2022. Terima kasih atas usulan ataupun masukan dari Bunda Bina tadi dan juga Bapak Dasma. Dari apa yang beliau usulkan, ini saya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah panjenengan semua. Karena ini masukan. Yang pertama adalah tadi untuk simpanan wajib. Dos pundi kalau simpanan wajib ini dinaikkan untuk memperbesar modal koperasi. Dan terus terang, memang koperasi pada saat ini butuh masukan modal dari panjenengan. Karena apa? Karena untuk perputaran arus kas kita itu sudah minim karena sudah berupa gedung. Tadi sudah bayar, sekarang sudah berupa gedung yang 60 juta tadi. Monggo untuk supaya perputaran kas kita ini juga semakin lancar, diperbesar dengan cara salah satunya menaikkan simpanan wajib. Iya, monggo. Anggota kita ini kan memang banyak anggota koperasi, sekitar mungkin 35 lebih. Ini pengalaman pribadi, saya itu kalau pergi belanja, pulang sekolah mampir ke Alfa itu atau ke toko yang saya di Palang itu, saya mesti menghabiskan uang itu hampir sekitar 200.000 itu 2 kali. Itu beli kayak sabun, beli ini segala macam. Seandainya ini bisa difasilitasi oleh koperasi, mungkin akan, tapi memang mungkin butuh pengurus yang memang benar-benar mengurusi. Jadi mungkin pengurus koperasi nanti mungkin bisa berunding dengan anggota dan pengurusnya. Anggota mawon. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk anggota yang lain kenaikan 100% berarti simpanan wajibnya nanti tidak 10 tapi 20.000. Monggo disepakati. Setuju nggih? Setuju nggih? Nggih. Nggih, nun sewu, mohon maaf bagi teman-teman saudara-saudara saya yang memang belum PNS. Tidak ada maksud untuk apa-apa nggih. Bagaimana kesepakatan ini? Setuju nggih? Sip, setuju. Nggih, nggih. Matur suwun supportnya, matur suwun nggih. Terima kasih 20 nggih, tidak keberatan nggih. Ya. Anjuran dari Dinas Koperasi kemarin ini Pak nggih. Cadangan saya itu harus dipecah 2, cadangan umum dan cadangan khusus. Tahun kemarin ini berupa apa? Tulisannya itu hanya cadangan saja. Terus dari Dinas Koperasi menganjurkan waktu bintek, Bisri sama Bupit, cadangan bagi 2 Bu, cadangan umum dan cadangan khusus. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik, sukses untuk kita semua. Laporan ini saged diterima nggih? Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Kami menyarankan karena koperasi ini adalah usaha yang mandiri, maka ketika koperasi ini butuh dana ditawarkan dulu kepada anggota. Contoh hari ini sudah dilakukan bahwa dengan menambah simpanan itu akan memperkuat permodalan koperasi. Hanya saja selama ini yang jalan masih simpanan pokok dan wajib gitu. Simpanan sukarela belum ada ya. Nah, simpanan berjangka juga belum ada. Nah, itu ada potensi Bapak Ibu. Saya yakin yang hadir di sini ini punya kelebihan pendanaan yang seandainya itu bisa dimanfaatkan di koperasi, itu akan bisa memberi manfaat buat semua anggota. Contoh misalnya untuk menambah unit untuk kebutuhan modal
dari toko kulak kan butuh penambahan biaya ya. Butuh penambahan biaya. Nah, maka ketika koperasi ini butuh biaya, itu yang dilakukan hari ini sudah bagus Bu, ditawarkan dulu kepada anggota. Bagaimana kalau simpanannya naik? Nah, misalnya ada jenengan beli di toko di luar, kayak di Alfa XX, Indo XX misalnya, itu di tokonya orang Bapak Ibu. Berbeda dengan di koperasi. Koperasi itu punya siapa Bapak Ibu? Punya anggota, punya semua. Jadi rasanya walaupun mungkin sedikit lebih mahal, tapi itu di tokonya panjenengan sendiri. Nyata Bapak Ibu. Jadi rasa kepemilikan inilah yang nantinya akan membawa koperasi menjadi lebih besar. Wis gak apa-apa wis kajek 500. Sing penting tuku di tokoku dhewe. Nah, ngono lho Bapak Ibu. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika jenengan itu belanjanya di koperasi karena itu milik panjenengan sendiri. Terima kasih. Kami akhiri sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada hari ini bersama-sama bersyukur kepadamu menjalin tali persaudaraan dalam bingkai cinta kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.